Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, jamaah sholat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah, hari ini kita telah menyelesaikan hari ke-16 Ramadan. Ya insyaallah puasa ke-16 ini sebagaimana puasa sebelumnya betul-betul kita niatkan hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah. Panitia memberikan tugas pada saya untuk menyampaikan politik Islam berkemajuan. Di sini tulisannya kultum maksimal 20 menit. Saya di Japri maksimal 15 menit. Mungkin kalau tadi saya ketemu panitia di bawah maksimal 10 menit. Ibu bapak sekalian, diskusi mengenai politik Islam berkemajuan itu diskusi tentang fenomena yang tentu tidak bisa selesai hanya dengan 1 jam bicara. Jadi kalau hanya 15-20 menit maka saya mohon kesiapannya untuk sedikit memeras otak, menerima dengan cepat apa yang saya akan sampaikan. Yang pertama, politik Islam berkemajuan itu yang pertama kaitannya dengan politik, yang kedua dengan Islam, yang ketiga dengan berkemajuan. Ini kira-kira masing-masing 20 menit jadi 1 jam, dan ini tidak mungkin. Maka saya membuat asumsi insya Allah ibu bapak sudah pirsa masalah politik ini. Jadi kita hanya diskusi tentang bagaimana konsepsi Islam berkemajuan di politik. Islam berkemajuan adalah sebuah konsep berpikir, bertindak yang menjadi keputusan Muktamar Muhammadiyah di Surakarta tahun 2022. Kita kenal sebagai Risalah Islam Berkemajuan. Risalah ini menjadi referensi bagi kita warga persyarikatan, pengurus persyarikatan di amal usaha maupun di organisasi otonom untuk menyelaraskan langkah-langkah kita agar sesuai dengan itu. Islam berkemajuan itu memiliki konsepsi. Yang pertama, berpegang teguh dengan basis tauhid pada Quran dan Sunnah. Artinya kita bicara politik, bicara ekonomi, bicara sosial, bicara budaya, bicara apapun, itu basisnya adalah tauhid, pegangan kita adalah Quran dan Sunnah. Ini 5 menit sudah. Nah, yang menarik adalah Risalah Islam Berkemajuan itu memiliki 4 macam gerakan. Ya, 4 macam gerakan. Gerakan yang pertama namanya gerakan dakwah. Gerakan kedua namanya gerakan tajdid. Yang ketiga namanya gerakan ilmu. Yang keempat namanya gerakan amal. Nah, kalau kita tarik ke politik, maka seharusnya politik Islam berkemajuan itu tidak terlepas dari konsepsi tauhid, Quran dan Sunnah, dan dalam pelaksanaannya harus membawa 4 muatan tadi: muatan dakwah, muatan tajdid, muatan ilmu, muatan amal. Kalau tidak membawa muatan itu berarti ya kurang berkemajuan. Politik Muhammadiyah itu secara spiritual langsung tegak lurus tauhid kepada Allah. Pegangan kita Quran dan Sunnah. Ribuan ayat di Quran itu cukup untuk menjadi pegangan kita. Kalau kita berada dalam ranah politik, wilayah politik, baik sebagai aktor maupun sebagai
penikmat, pemerhati maupun sebagai konsumen dari politik. Rakyat, warga itu adalah konsumen dari politik. Produk politik itu apa? Salah satu produk politik yang sangat mengena pada diri kita itu disebut regulasi atau peraturan perundang-undangan. Undang-undang itu produk politik. Undang-undang itu mengatur hidup kita semua. Mengatur hidup kita semua. Di DIY ini itu sekarang ada puluhan, bahkan mungkin ratusan orang yang berjualan minuman keras terang-terangan. Kenapa bisa? Ya karena dibolehkan. Ada izinnya, ada. Jadi kalau peraturannya membolehkan, padahal peraturan itu disiapkan, dikonsepkan, kemudian disahkan melalui proses politik, dan kita semua tidak ingin terlibat dalam politik karena mungkin ada anggapan politik itu kotor, politik itu jahat, politik itu tipu-tipu, maka akan lebih banyak lagi peraturan-peraturan semacam itu. Faktanya memang banyak orang Islam yang sering rajin ke masjid, rajin ke sekolah-sekolah agama yang tidak tertarik dengan politik. Kemudian membiarkan ruang politik itu diisi siapapun orang di sana, siapapun itu. Yang terjadi keluarlah keputusan-keputusan, peraturan-peraturan yang membuat kemudian orang-orang ahli masjid ini, ahli ilmu ini kaget kemudian hari. Mengapa kok jadi begini? Mengapa jadi begitu? Setelah kaget tidak punya daya kecuali turun ke jalan demo. Seorang intelektual mestinya memahami bahwa proses diambilnya sebuah keputusan itu melalui sekian tahapan sebelumnya yang kalau kita bisa terlibat di dalamnya, insya Allah keputusan yang buruk itu tidak akan terjadi. Maka Muhammadiyah mengingatkan ada namanya gerakan dakwah. 4 macam gerakan dakwah. Setiap pelaku politik yang dia orang Muhammadiyah atau dia warga Muhammadiyah seharusnya mendasarkan setiap langkah politiknya sebagai bagian dari dakwah. Maka kalau ada anggota dewan dari Muhammadiyah, ada bupati, wali kota, gubernur, presiden dari Muhammadiyah, rasanya tidak mungkin akan menyetujui hal-hal yang dilarang Allah itu dia tanda tangani untuk dijalankan. Apapun dinamikanya. Tapi ketika politik itu tidak didasari oleh konsepsi dakwah, yang terjadi ya seperti yang tadi saya sampaikan. Fakta di depan mata sekarang sudah terjadi. Ini sudah 10 menit. Ada banyak hal lain yang mungkin Bapak Ibu tidak nyaman mendengar selain masalah minuman keras. Ada judi, ada macam-macam lah sudah. Terjadi, sedang berjalan. Malam ini Bapak Ibu sholat tarawih di sini, di bagian lain di daerah kita ini ada yang melakukan hal yang kosok balene, lawannya dari sholat. Lawan sholat itu bukan tidak sholat, tapi melakukan aktivitas fasik, melakukan aktivitas mungkar, melakukan aktivitas keji. Karena dikatakan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi bukan tidak sholat, lawan sholat adalah keji dan mungkar. Maka Muhammadiyah sejak awal mendasarkan konsepsi dakwahnya seperti yang ditulis di Ali Imran 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada segolongan umat di antara kamu sekalian yang melakukan kebaikan. Jadi orang itu melakukan dulu kebaikan, kemudian mengajak yang lain untuk melakukan kebaikan, kemudian mengingatkan, melarang kepada kemungkaran. Allah janjikan mereka itulah yang akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan ini konsepsinya
adalah keberhasilan yang datang hanya dari Allah. UNISA punya ribuan mahasiswa, sekolahnya sama, dosennya sama, kurikulumnya sama, tapi ada yang bisa lulus cepat, ada yang bahkan harus keluar karena di drop out. Ada yang lulus dari sini keluar sebagai ahli masjid, ada yang bahkan tidak pernah ke masjid. Ada yang kita berikhtiar menjadi seseorang, menjadi sesuatu, ada yang berhasil, ada yang tidak. Yang disebut berhasil menurut konsepsi ilahiyah adalah mereka yang mendapatkan ridho dari Allah, yang mendapatkan ridho atas ikhtiarnya, sehingga disebut berhasil. Itulah yang disebut dengan keberuntungan. Nek wong Jawa ya kabejan. Ibu bapak milih mana? Kaya atau beruntung? Sugih nopo bejo? Pangkat nopo bejo? Ya kalau kita yang umurnya sudah cukup banyak gini ya berpikir ya mending bejo. Sak sugih-sugih menungso nek loro nggih masalah. Uangnya habis untuk berobat. Setinggi apapun pangkat, kalau Allah tidak bersama kita, bisa-bisa kita salah jalan, pensiun dengan rompi orangnya. Mengapa? Karena kita jauh dari ridha Allah. Maka Muhammadiyah mengingatkan ada konsepsi risalah Islam berkemajuan. Yang pertama, semangatnya harus masuk dalam gerakan yang disebut dengan gerakan dakwah. Dakwah itu menebarkan kebaikan, membawa kemanfaatan untuk bisa menjawab persoalan masyarakat, persoalan publik. Politik itu kan proses mengambil keputusan agar bisa menyelesaikan persoalan publik. Bukan semata proses mengambil keputusan melalui perebutan kekuasaan dengan segala cara. Maka konsepsi politik Islam berkemajuan memastikan nilai-nilai ilahiyah itu ada pada setiap diri pengambil keputusan yang diperebutkan posisinya melalui proses politik. Nah, gerakan yang kedua, gerakan tajdid. Setiap politisi Muhammadiyah, setiap warga Muhammadiyah ketika berhadapan dengan peristiwa pemilihan umum, peristiwa politik misalnya, maka harus dipilihlah presiden maupun wakil presiden maupun calon legislatif yang berpikir berkemajuan. Karena bicara tentang pembaharuan. Yang disebut dengan kemajuan itu adalah posisi, status, kondisi yang berubah menjadi lebih baik, itu namanya berkemajuan. Kalau dalam konteks Muhammadiyah, berkemajuan itu harus mampu memberi manfaat lebih di mata Allah dan di mata masyarakat, itu namanya berkemajuan. Politisi harus begitu. Rakyat yang memilih harus memilih pemimpin maupun wakil rakyat yang seperti itu. Selain gerakan tajdid, kita juga gerakan ilmu. Gerakan ilmu, apa yang kemudian kita bawa di ruang politik harus memang berlandaskan ilmu. Secara sains bisa dipertanggungjawabkan, bisa diukur, dan bisa dibuktikan. Politik tidak bisa sekedar datang ke dukun kemudian mengatakan, "Mbah, kula dadi napa mboten." Politik itu memastikan rakyat yang memilih itu mengenal, menitipkan pesan, dan ketika jadi, maka yang jadi membawa pesan dari rakyatnya. Politik itu tidak boleh diintercept oleh kekuatan-kekuatan lain antara pemimpin wakil rakyat dengan si rakyat yang memberi suara. Misalnya dengan money politik. Sudahlah, nggak perlu kenal presidenmu, nggak perlu kenal wakil rakyatmu, yang penting kalau saya beri uang sekian, pilihlah dia. Tidak bisa, karena rakyat menjadi tidak punya connection, tidak punya hubungan, tidak punya komunikasi antara dia dengan pemimpin-pemimpinnya. Maka semua harus bisa dijelaskan, semua harus bisa diukur. Ya program-programnya, ya kampanyenya, ya kemanfaatannya. Nah, yang terakhir dalam risalah Islam berkemajuan disebutkan Muhammadiyah itu adalah gerakan amal. Maka politisi yang berangkat dari Muhammadiyah harus mampu memberikan hasil yang konkret dirasakan oleh rakyat, oleh masyarakat dalam kerangka
dakwah dalam konsepsi tauhid Quran dan Sunnah. Ibu bapak sekalian, niki pun 15 menit. Ajeng kundur napa ajeng diteruske khotbah. Jadi kalau di depan kamera gini, itu yang nonton itu bisa lihat menitnya. Kalau di sepak bola ada namanya injury time. 1 menit sebelum selesai 90 itu diangkatlah waktu tambahan. Kalau tarawih kan tidak ada. Jadi supaya tarawihnya nanti lebih khusyuk, saya pikir khutbahnya tidak usah ditambah-tambah. Kita konsentrasi, ini sudah malam ke-17. Ya, insya Allah ini hari-hari ketika warisan termulia di umat manusia ini diturunkan dari Allah, namanya Al-Quran. Maka saatnya kita untuk kembali, ya, kita syukuri kok yo kita ini sampai hari ke-16 masih diberi sehat, masih diberi sempat bisa hadir di tarawih ini. Masih ada teman-teman kita yang tidak sempat menjangkau titik ini. 15 hari Ramadan ini antara 6-7 orang saya takziah, Pak, selama bulan Ramadan. Artinya sahabat-sahabat saya, teman saya, kerabat saya, guru saya yang kemarin meninggal tidak sempat menyelesaikan Ramadan ini. Padahal Allah katakan Ramadan ini kalau dijalankan dengan ridho, dengan ikhlas, maka Allah akan berikan setidaknya 3 manfaat. Yang pertama surat 3 102, boleh dibuka kalau ada yang bawa Quran. Itu tentang keselamatan ketika sakaratul maut. Mereka yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa diselamatkan Allah ketika sakaratul maut. Surat 3 102. Kemudian di surat 3 133 dikatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Orang yang bertakwa. Muttaqin itu adalah orang yang bertakwa. Siapapun ibu bapak yang menjalankan Ramadan ini dengan ikhlas, dengan ridho, Allah akan berikan predikat takwa. Otomatis kalau itu bapak ibu dapatkan, bapak akan diselamatkan ketika sakaratul maut. Bapak akan mendapatkan maghfiratim mir rabbikum, ampunan dari Tuhan kamu sekalian, dan jannah seluas langit dan bumi. Otomatis, Pak, tinggal nyuwun dapat. Tapi syaratnya sangat sulit. Syaratnya memastikan bapak ibu itu hanya puasa karena memang panggilan dari Allah dan hanya untuk Allah. Allah menyampaikan puasa itu untukku, bukan untuk pimpinanku, bukan untuk tetanggaku, bukan untuk ulama kiaiku, bukan. Puasa itu untuk Allah. Jadi kalau ibu bapak sejak 1 Ramadan puasa sampai 30 Ramadan semua hanya mengharapkan ridha Allah, ini tidak mendoakan. Tapi kalau malam takbiran ibu bapak ketemu dengan malaikat Israel, insya Allah jalannya lebih lapang. Karena seharusnya kalau betul kita ikhlas, kita berpredikat takwa, Allah janjikan surga. Ibu bapak sekalian, saya minta injury time 3 menit. Boleh ya? Boleh ya? Ikhlas ya? Ibu sekalian, kalau masih ingat berapapun usia Anda sekarang, apakah masih ingat ketika Anda dilahirkan oleh ibu kita masing-masing? Ada yang ingat? Tentu tidak ingat. Tapi ketahuilah bahwa ketika kita dilahirkan, jabang bayi lahir, itu jabang bayi itu siapapun kita tidak punya dosa. Betul? Betul? Dosanya 0 di neraca kehidupan kita. Amal perbuatan ini dosanya 0 ketika kita masih bayi. Ketika bayi dibesarkan menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, dan kemudian menjadi tua, banyak dinamika kehidupan berpengaruh pada kita. Dan Allah pun tahu bahwa manusia itu tempat salah dan lupa. Maka Allah berikan beberapa rumus melalui apa yang ditulis di Quran, dikuatkan oleh sunnah Rasul, bahwa seharusnya kalau kita pulang, kita dipanggil kembali, ketemu malaikat Israel, saat itu dosa kita seharusnya 0. Seharusnya 0. Kira-kira mampu apa tidak?
Siapa di sini yang merasa mampu atau sekarang merasa tidak punya dosa? Tapi ada sekian rumus yang kalau kita ikuti insya Allah kita akan nol. Salah satunya, mari kita jalankan Ramadan ini betul-betul hanya mengharapkan ridha Allah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan siapapun yang menjalankan, orang mukmin yang menjalankan Ramadan hanya semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosa dan kesalahannya. Itu Kanjeng Nabi ngendika. Quran sendiri mengatakan di 133 tadi bahwa Allah akan memberikan maghfirah bukan bagi yang berpuasa, tapi bagi yang takwa. Kalau puasa asal puasa belum tentu mendapat predikat takwa. Kalau saya puasa karena malu anak saya puasa kok saya tidak, itu lain lagi motivasinya. Kalau saya puasa karena pimpinan saya memaksa semua karyawan Unisa harus berpuasa, maka itu ada persoalan lain. Tapi kalau puasa betul-betul hanya untuk Allah, maka Allah janjikan semua. Nah, itu salah satu rumus. Masih ada 3 rumus lagi, tapi injury time saya hanya 3 menit. Mohon maaf ibu bapak sekalian, mungkin suatu saat saya ditimbali lagi, saya sowan lagi. Semoga ibu bapak mendapatkan karunia kesehatan, mendapatkan panjang usia, dan insya Allah Allah masih akan mempertemukan kita lagi pada bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Mohon maaf saya tidak bisa bersamai jamaah tarawih di sini, masih ada agenda lain, tapi insya Allah doa kita sama, semoga Allah menerima ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib, hanya pertolongan dari Allah yang akan mendekatkan keberuntungan, keberhasilan itu kepada kita. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.